kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, keluarga kami rasakan bagaikan hidup di Goshen, sebagaimana bangsa Israel mengalami pemeliharaan Engkau sebagai gembala yang baik, dan kami boleh menikmati juga, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Dan sebelum pagi hari ini, sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, kami mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa sahabat, dan kami ini juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan Yesus. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naik mereka ke atas rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata pada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, dan mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal yang sangat mengherankan. Puji Tuhan, kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari ini, di mana orang yang lumpuh itu dikatakan dalam firman Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Ya, kita tahu bahwa bangunan rumah di Israel itu atapnya rata dan dikatakan ada penutup, maka dengan mudah bisa dibuka, ya, dengan mudah. Tetapi kita lihat firman Tuhan nih, yang menjadi berkat buat kita pagi ini. Kita perhatikan pada ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa Yuda ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapakah Anak Manusia? Itulah Yesus. Yesus memiliki kuasa otoritas yang dari Tuhan Allah, dari Bapaknya. Dia diberikan otoritas oleh Bapaknya. Dia memiliki kuasa penuh untuk mengambil manusia yang berdosa. Sebagaimana firman Allah berkata dalam Yohanes pasal 17, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku di dalam Engkau, akan mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Firman Allah berkata,
Engkau dalam aku dalam Engkau. Bahkan pribadi Bapa ada bersama-sama dengan Yesus. Kalau Yesus dia sebagai anak temu dengan Bapaknya, Bapa yang memberi kuasa kepada anaknya. Hak otoritas sudah diberikan dan dia berkuasa untuk mengampuni orang yang berdosa. Oh, maka kalau kita datang kepada Bapa, kita datang atas nama Yesus Kristus. Ya, kita pada nama Yesus Kristus dan pengampunan dosa boleh kena dalam hidup kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Engkaulah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa kami. Dan hari ini kami ada sebagaimana ada. Dan kami mohon pengampunan yang daripada Engkau adanya. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Engkau. Kami berjalan dengan sesuai kehendak Engkau. Dan firman-Mu juga berkata dalam Yohanes pasal yang ke-8 Tuhan. Oh, Yohanes pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 tentang perempuan yang berzina. Dan ketika orang-orang yang dikatakan ahli Taurat, imam tidak melempar batu, dan Yesus katakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pada ayat 11, jangan engkau berbuat dosa lagi, sebab engkau yang berkuasa. Biar kami tetap dalam kekudusan-Mu, hidup dan kehendak Engkau. Jangan kami lain perkara-perkara dosa dan perkara yang suci. Sucikan hati dan pikiran kami sampai angan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bertugas setempat. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara, dan belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Pandemi berubah jadi endemi, dan ekonomi kami boleh Kau pulihkan kembali supaya dunia goncang, tapi Tuhan tetap pelihara dan mencintai bangsa kami Indonesia. Yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak, tapi yang meninggal juga semakin berkurang banyak. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.